Selamat pagi, semoga Anda sehat selalu. Perkenalkan saya Erwin, saya adalah Business Director dari General Indonesia. Dan selama kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan memberikan informasi mengenai pekerjaan yang akan teman-teman jalani jika teman-teman bergabung bersama kami di industri asuransi. Jadi ada 5 alasan kenapa orang mau menekuni dan berkarir di industri asuransi. Yang pertama adalah sistem reward yang fair. Ya, kalau saya bandingkan dengan kerja sama orang, ya, kantoran ataupun kerja sama orang di tokonya misalnya. Kalau bos ngasih tambahan kerjaan, bisa kita tolak? Tentu susah ya. Lalu jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Apabila kita ternyata harus masuk lebih pagi, kita misalnya masuk dari jam 8 pagi, pulang sampai jam 9 malam misalnya, gajinya tetap segitu atau fix salary. Menariknya di industri asuransi ini, income itu bukan hasil dari perjanjian awal, tapi income itu adalah hasil dari target kita pribadi. Jadi misalnya pertama kali saya masuk, saya mau income 20 juta per bulan. Lalu saya breakdown, apa saja yang perlu saya lakukan dan saya jalankan. Nah, disitulah menariknya kenapa orang tetap mau berkarir di industri asuransi. Karena apapun impiannya, apapun goalnya bisa tercapai. Karena income-nya yang ngatur adalah diri sendiri. Komisi kita cukup besar, dengan produk yang sama yang dijual di bank misalnya, kita akan mendapat komisi sampai maksimal 10 tahun. Lalu pendapatan kita pun naiknya eksponensial, berlipat, bukan dari kriteria kenaikan gaji. Dengan kita membangun tim, maka royalti dari yang didapatkan dari tim itu akan menjadi income buat kita. Beda halnya kalau misalnya kita kerja sendiri, kita membangun orang, orangnya hebat mungkin akan dibajak. Atau buka hal yang sama, bisnis yang sama dengan kita. Kalau kita di kantor, kita bangun tim, timnya hebat, tim itu akan naik pangkat di atas kita. Kitanya tetap aja. Di industri asuransi, kalau kita membangun tim dan tim itu hebat, maka royalti dari tim itu ke bawah semuanya akan menjadi royalti kita. Sama dengan bisnis franchise. Pada saat kita ngambil master franchise, misal kita ngambil master franchise sebut saja Starbucks. Kita mengambil master franchise di seluruh Asia Tenggara misalnya. Begitu ada Starbucks buka di Indonesia, di Malaysia, dan semuanya, itu pendapatan semuanya itu akan masuk ke kita sebagai pemegang master franchise Asia Tenggara. Nah, begitu juga bisnis asuransi. Kita membuka cabang atau kita merekrut orang dan orang itu berhasil, maka apapun yang dia hasilkan tetap akan menjadi sumber income kita. Ya, jadi kita bisa pensiun lebih cepat. Itulah fairnya dari ujung ke ujung, dari pertama kali tentuin target, kita mau income berapa, kita ngerjain lebih lama, dapatnya lebih besar, kita bangun tim, kita juga tetap dapat royalti dari tim. Jadi kita bisa menentukan kapan kita mau bekerja, kapan kita mau pensiun. Yang kedua adalah kebebasan waktu. Kebebasan waktu kerja, kita bisa kerja di waktu-waktu yang kita mau. Saat kita mau bermain-main sama keluarga, saat kita mau berlibur, itu kita bisa lakukan dengan maksimal. Kalau kerja di kantor atau kerja ikut orang, kita nggak bisa. Kita akan punya jam kerja, dan kita akan punya hari kerja, dan kita akan punya waktu cuti. Nggak bisa sembarangan kita mau bekerja. Misalnya hari ini saya mau bekerja hanya dari jam 7 pagi sampai 10 pagi. Habis itu saya mau ngurusin rumah tangga dulu misalnya. Lalu habis itu saya mulai mau bekerja lagi setelah makan siang, yaitu jam 1 sampai jam 3. Jam 3, jam 4 saya mau tidur siang misalnya, atau nonton Netflix. Lalu jam 5 saya baru mulai bekerja lagi sampai jam 8 malam. Jam 8 saya mau stop kerja. Itu sangat memungkinkan untuk di industri asuransi. Jadi kedua adalah waktu kerja yang bebas dan fleksibel. Lalu bagaimana dengan layanan nasabah? Kalau nasabah klaim gimana? Tenang aja, kalau nasabah klaim kita punya bagian admin, dan admin dari Edmedica kalau klaimnya rumah sakit, itu 24 jam. Jadi kalau sampai ada emergency, ya mungkin kita akan handle handphonenya dulu. Tapi setelah itu kita bisa lempar ke admin untuk ngurusin nasabah sampai bisa dirawat di rumah sakit. Kalau untuk urusan layanan nasabah lainnya, misalnya kayak ganti rekening, itu kan bisa nunggu besok. Ya, jadi ada waktu kerja, ada hal-hal yang bisa diurus urgent karena admin kita 24 jam. Ada hal-hal yang memang adminnya office hour kalau tidak urgent. Yang ketiga adalah kepastian jenjang karir dan sistem penghargaan. Kalau kita kerja di kantor, apakah kita pasti bisa naik jenjang karir berikutnya? Tentu tidak. Karena banyak yang sikut-sikutan. Posisinya cuma sedikit, di bawah banyak, dan mengerucut ke atas. Namun kalau di asuransi, kita pasti bisa naik pangkat. Jadi berapa banyak pun financial consultant yang ada,
Kalau mereka qualified menjadi business manager, maka akan naik pangkat otomatis dan mendapat benefit sesuai dengan pangkatnya. Dan sistem rewardnya pun pasti. Misalnya, untuk mendapatkan trip ke Eropa, perlu omset 500 juta misalnya. Kalau kita mau dapat trip, ya kita capai. Begitu angkanya capai, kita bisa hitung sendiri kan angka omset kita kan. Begitu angkanya capai, kita pasti berangkat. Lalu yang keempat adalah mengenai pengembangan diri. Selama di industri asuransi, karena kita bebas menentukan waktu, membuat kita bisa mengembangkan diri apapun skill yang kita mau. Misalnya tentang leadership, pengembangan tim, tentang menjual, tentang financial planning, dan sebagainya. Satu hal lagi, sebagai pekerja asuransi, kita tidak punya jam kantor. Jam kerja kita tidak fix, kita yang ngatur sendiri. Jadi kita bisa menyesuaikan waktu untuk ketemu orang-orang sukses, orang-orang besar yang kita mau belajar dari dia. Kita bisa samperin kantornya misalnya, atau kita bisa ngajak brunch atau ngopi sore, yang mana itu tidak mungkin terjadi kalau kita punya jam kerja. Lalu juga tentang skill, kita bisa ikut training, ikut seminar, leluasa, apapun training yang kita mau, baik itu mendukung pekerjaan impian, mendukung hobi, apapun kita bisa sesuaikan. Jadi kita bisa kerja lebih maksimal, pengembangan diri pun lebih maksimal. Berbicara mengenai pengembangan diri, erat sekali sangkut pautnya dengan mengembangkan diri orang lain. Kebahagiaan kami sebagai profesi asuransi adalah jika melihat tim kita sukses, bisa menaikkan harkat hidupnya, bisa menaikkan lifestyle mereka, bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka, karena mereka berhasil di asuransi. Jadi selain pengembangan diri, itu maksudnya diri sendiri, pengembangan diri maksudnya juga mengembangkan orang lain. Dari dia dulu nggak pernah jalan-jalan, jadi ikut jalan-jalan ke Eropa misalnya. Ada teman saya bermimpi untuk menaikkan umroh buat orang tuanya, dan akhirnya tercapai. Dulu nggak bisa karena gajinya pas-pasan, dan sebagainya. Alasan kelima, kenapa orang tetap bertahan di industri asuransi adalah jalan-jalan keliling dunia gratis. Ya, terutama ke Eropa, juga beberapa negara Asia. Kalau Generali pernah juga tripnya ke Australia, pernah juga tripnya ke Afrika bahkan. Ya, saya sendiri sebelum terjun di dunia asuransi, saya bahkan nggak punya paspor. Ya, saya nggak pernah keluar negeri. Lalu Tuhan pantaskan mulai satu-satu negara saya kunjungi. Start pertama dari Bangkok, Thailand, lalu ke Malaysia, ke Singapura, Hong Kong, Macau, dan sebagainya di Asia. Lalu Tuhan pantaskan juga 2016 kemarin saya sempat mengunjungi Eropa, dan beberapa tahun kemudian juga lagi. Jadi saya sempat mengunjungi beberapa kota di Jerman ya, seperti Köln, Düsseldorf, Frankfurt. Habis itu saya ke Paris ya, ke Milan, ke Turin, Venice, Roma, Florence, Pisa, dan sebagainya. Saya bersyukur saya bisa mengalami itu semua. Kalau nggak karena di industri asuransi, saya nggak akan ngalamin itu. Karena saya cukup pelit untuk vacation ke luar negeri. Saya mendingan beli apartemen dibanding saya spend untuk vacation ke luar negeri. Dan di industri ini, saya ternyata bisa capai dua-duanya. Pendapatan saya belikan apartemen, dan vacationnya gratis. Yang terakhir, saya akan menyampaikan tentang profil Generali. Ya, perusahaan Generali sendiri berasal dari Italia, sudah berdiri sejak 1831, jadi sampai saat ini sudah 190 tahun berdiri. Ya, sudah melewati 2 kali pandemi, sudah melewati 2 kali perang dunia, melewati beberapa krisis keuangan, dan perusahaan Generali global ini tetap bertahan. Assicurazioni Generali. Teman-teman bisa googling, dan di situ bisa terlihat bahwa Generali berdiri sejak 1831, dan hingga saat ini sudah 190 tahun. Mari kita saksikan video berikut ini. Ini videonya saya buka dari YouTube. Video ini adalah video MotoGP ya, buat teman-teman yang suka balap motor MotoGP. Bisa tahu bahwa ini adalah balap motor paling bergengsi di dunia. Kenapa saya tampilkan video ini? Karena kalau teman-teman lihat branding satu sirkuitnya itu semua Generali. Jadi Generali bukan hanya mensponsori 1, 2, 3 pembalap saja, tapi mensponsori seluruh kegiatan balapan di sirkuit Valencia. Teman-teman bisa lihat itu banner-bannernya, di samping-sampingnya, yang di atasnya, bahkan pialanya sendiri pun bentuknya adalah logo Generali. Kira-kira berapa biaya untuk mensponsori semuanya itu? Dan Generali bisa mengeluarkan biaya itu. Generali pun sudah ada di lebih dari 50 negara di seluruh dunia. Kalau kita ngomong ranking perusahaan, itu ranking yang dibuat oleh majalah Forbes dan Fortune 500. Yang pertama adalah majalah Fortune, dia mengeluarkan global 500 perusahaan terbaik di seluruh dunia. Dan Generali menduduki ranking ke-66. Ini websitenya, fortune.com/global500 ya, global 500.
slice tahun 2020 ya, saat pandemi kemarin. Lalu berikutnya adalah untuk majalah Forbes. Teman-teman tentu tahu ya, majalah Forbes cukup terkenal, juga memberikan peringkat-peringkat perusahaan terbaik dunia, 200 perusahaan, dan Generali menempati posisi ke-61. Jadi perusahaan ini nggak cuman ngomongnya doang saya adalah perusahaan terbaik, tapi juga diakui oleh Fortune dan Forbes ya, majalah-majalah yang kredibilitasnya juga bagus. Generali masuk ke Indonesia tahun 2008 menggunakan nama PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Jadi Generali Global masuk ke Indonesia tahun 2008. Sebelum menjajal pasar individu, Generali Indonesia hanya memegang klien-klien corporate. Kalau teman-teman misalnya mencari barang terbaik, misalnya mencari jasa terbaik, jasa fotografi terbaik, nyarinya di mana? Di Google ya, pastinya. Kalau nyari asuransi terbaik, nyarinya di mana? Google sendiri mempercayakan karyawannya untuk dipegang kesehatannya oleh asuransi Generali. Jadi Generali di Indonesia itu udah cukup besar. Pegang kliennya pun besar-besar seperti Microsoft, Schlumberger, HP, bahkan beberapa bank pun dia memegang corporate kliennya. Mulai 2011, Generali baru memegang asuransi individu berupa agency seperti yang teman-teman akan lakukan saat ini. Kenapa saya percaya Generali Indonesia akan baik? Karena Generali serius masuk di Indonesia. Buktinya salah satunya apa? Tahun 2014 dia membeli sebuah gedung yang saat ini dikenal sebagai Generali Tower yang ada di Kuningan, di kawasan Epicentrum, yang juga merupakan kantor Generali dari lantai 5 sampai lantai 9, lalu di lantai 2 adalah kantor agensi kami. Kalau sampai satu perusahaan membeli sebuah gedung untuk beroperasi, menurut saya itu adalah langkah keseriusan mereka. Kalau mereka nggak serius, mereka cukup sewa aja. Kalau misalnya ternyata rugi, angkat kaki. Tapi ini dia beli gedung, dan harganya triliun ya beli gedung itu. Jadi kalau sampai menancapkan modal segitu banyak, pastinya keseriusannya sangat tinggi. Dan selain daripada itu, keseriusannya juga dibuktikan dengan berbagai prestasi yang telah diraih. Berbagai recognition dari koran, dari media. Generali punya banyak reward. Dan selama perjalanannya dari 2011 sebagai asuransi individu hingga sekarang, Generali menempati posisi keempat terbesar di Indonesia. Ya, bahkan kemarin di tahun 2021, Generali mendapatkan penghargaan sebagai asuransi yang memiliki perjalanan unit link terbaik dalam 10 tahun. Oke, sekian video kali ini. Silakan teman-teman mengkonfirmasi telah menontonnya melalui WhatsApp. Lalu teman-teman akan perlu mengisi 2 formulir Google lagi yang akan diberikan juga melalui WhatsApp. Terima kasih dan semangat pagi.